Oke, sambil menunggu, kita langsung mulai saja. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong setelah ini kameranya di-on-kan semuanya dulu. Kemudian mood-nya dihidupkan semua dulu. Kita akan absen, kita akan lihat kalian itu seperti apa. Saya baru pernah lihat kalian. Oke, silakan untuk di-on-kan kameranya dan di-on-kan suaranya. Yuk, Salsabila silakan, Aditya, Zaka, Fik. Oke, saya absen dulu dari atas. Aditya Yuliono. Mana anak Aditya Yuliono? Hadir, Pak. Oke. Abian nggak ada ya, Abian ya? Abian Rizwidana. Abian kurang tahu. Oke. Afik Sekar Aksanti. Mana Afik Sekar Aksanti nggak ada? Dwi. Alvin nggak ada, Alvin. Oke, ada Efrida, Elsa Zulfa, Fandi, Fedya, Rizka, Hanifa, Dwi, Helena, Krisna, ada Rafikan, Isnanda, Taufik, Salsabila, Nur Rahmawa, Yolanda, dan Zami. Oke, total 18 peserta. Nggak apa-apa, ini baru pertama. Ini kenapa saya pengen bertemu dengan kalian langsung, karena memang kita belum pernah bertemu secara langsung untuk mata pelajaran sosiologi. Mungkin untuk urusan sekolah kita sudah pernah bertemu, ya, terkait dengan PPDB kemarin. Cuma mata pelajaran saya belum pernah bertemu bertatap muka secara langsung pada kalian. Mungkin selama ini kita pembelajaran lewat Google Classroom, ada banyak materi dan tugas, tapi untuk interaksi kita baru pertama. Oke, silakan terserah, boleh menggunakan videonya dinyalakan atau di mute, dan juga audionya saya harap di mute semua dulu. Nanti kita akan membahas sedikit banyak terkait dengan sosiologi. Sebentar, saya tampilkan sambil menunggu tentang koneksi. Ini dulu, tampil atau belum? Sudah tampil? Tampil? Sudah, Pak. Oke. Kita mulai. Kita sudah pada bagian akhir daripada materi sosiologi di bab pertama. Ya, kita akan membahas tentang apa itu sosiologi, bagaimana orang-orang atau tokoh-tokoh sosiologi berbicara, kemudian ada objek-objek apa saja kajian sosiologi, dan terakhir adalah fungsi sosiologi dan peran sosiolog. Sosiolog ini orang yang ahli dalam sosiologi atau pakar sosiologi. Oke, nama saya. Kemudian ini, kemarin kita sudah bahas tentang 10 objek kajian sosiologi. 10 ini kita akan bahas selama kalian belajar di SMA. Ini adalah materi substansi sosiologi yang akan dibahas secara umum.
Kemudian akan dijabarkan per KD di masing-masing kelas. Untuk yang awal-awal biasanya akan kita bahas di kelas 10 sampai yang terakhir perubahan sosial kita akan bahas di kelas 12. Ya, ada 10 objek kajian sosiologi. Dari yang pertama, hubungan sosial. 2 minggu yang lalu kita sudah bahas hubungan sosial berkaitan dengan interaksi, bagaimana kita harus mengobrol dengan orang-orang yang mungkin memiliki peran, orang-orang biasa, atau bahkan orang yang lebih tua. Dari sini kita akan membedakan antara interaksi yang baik dan interaksi yang kurang baik. Kemudian juga kita membahas terkait dengan interaksi langsung, tatap muka, interaksi individu dengan individu, saya dengan satu orang di antara kalian, atau individu dengan kelompok, saya dengan kalian seperti ini. Ini itu interaksi atau hubungan sosial. Kemudian ada sosialisasi atau pembelajaran atau belajar. Di sini biasanya dibentuk mulai dari lingkungan terkecil, keluarga, lingkungan paling lama itu keluarga, kemudian lingkungan teman sebaya, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan masyarakat secara umum. Ada lagi kelompok sosial, ini kita bahas kelas 11. Kemudian ada nilai dan norma tentang peraturan-peraturan yang ada dalam masyarakat. Kemudian ada struktur sosial. 6. Penyimpangan sosial. Ini juga terkait dengan kalian. Bagaimana masyarakat tidak terlepas daripada penyimpangan sosial. Baik yang paling kecil sekalipun berbohong, ataupun dalam siswa biasanya terlambat, mencontek, itu termasuk penyimpangan sosial. Kemudian yang paling besar sekalian, seperti contohnya korupsi, kriminalitas, narkotika, narkoba, dan lain sebagainya. Kemudian dalam lembaga sosial, lembaga ini berfungsi sebagai penstabil terkait dengan bagaimana keberlangsungan hidup dalam masyarakat. Ini bisa dari lembaga terkecil sampai lembaga pemerintah. Kemudian ada mobilitas sosial. Ini sangat menarik sekali dalam sosiologi. Ini materi yang paling saya suka, mobilitas sosial. Kenapa? Karena dalam masyarakat tidak ada yang pengen hidupnya itu seperti itu terus. Atau dalam bahasa kasarnya itu, saya pengen merubah status. Itu selalu pasti demikian. Yang semulanya pelajar pengen jadi mahasiswa. Yang semulanya mahasiswa pengen jadi pekerja. Yang pekerja, yang dalam pekerjaan itu pengen menjabat jabatan yang lebih tinggi. Itu selalu ada dalam masyarakat. Itu sangat menarik sekali bagi saya. Kemudian ada pengendalian sosial. Ini berkaitan dengan nomor 6, penyimpangan. Jadi bagaimanapun ketika terjadi penyimpangan dalam masyarakat, selalu harus dikembalikan kepada jalan yang benar, gitu kasarannya. Nah, ke jalan yang benar ini masuknya ke dalam pengendalian sosial. Nanti di situ ada dengan cara yang represif, dengan cara persuasif, mengajak, atau dengan cara yang lebih kekerasan, dipaksa, atau dengan cara-cara tertentu, slogan, dengan cara himbauan, dan lain sebagainya. Tujuannya untuk apa? Untuk mengembalikan masyarakat ke dalam fitrahnya atau dalam jalan yang benar. Dan yang terakhir, ini juga sedang tren atau yang sangat kita rasakan, yaitu perubahan sosial. Terkait dengan bagaimana kita pembelajaran yang biasanya di dalam kelas, kita harus pembelajaran online. Tatanan kehidupan kita berubah. Tatanan kehidupan kita berbeda. Yang biasanya bertemu dengan teman, kita tidak bertemu dengan teman. Yang biasanya kita bisa bertemu dengan Bapak Ibu Guru, sekarang tidak bisa bertemu dengan Bapak Ibu Guru secara langsung. Inilah objek kajian sosiologi, kita akan bahas selama kalian belajar di SMA. Lanjut. Langsung membahas dengan fungsi sosiologi. Belum muncul gambarnya ya? Sudah, Pak. Gambar yang 3 orang itu sudah ada? Gambar yang 3 di bawah? Sudah ada. Sudah, Pak. Oke, kita langsung saja. Fungsi sosiologi. Ilmu sosiologi dapat membantu masyarakat memahami gejala dan fenomena sosial. Dengan memahami fenomena sosial dapat meningkatkan masyarakat untuk lebih kritis dan peduli sosial. Gambarnya demikian. Kita hidup di era sekarang. Kita hidup di era modern yang cenderung individualis. Kenapa anak ilmu sosial itu diberikan pembelajaran sosiologi? Karena dengan mempelajari sosiologi, kita bisa tahu tentang bagaimana hubungan sosial dalam masyarakat. Sebagai contoh, gambar yang paling kiri itu kerja bakti. Mungkin semua masyarakat tahu tentang kerja bakti.
tapi tidak semua orang mau untuk ikut kerja bakti. Paham di sini ya? Mungkin tahu hari Minggu ada kerja bakti, membersihkan jalan, membersihkan makam, membersihkan tempat-tempat fasilitas umum. Mereka tahu, tapi karena mereka tidak memperdulikan tentang sosial, lah buat apa? Mereka cenderung untuk tidak mengikuti. Padahal dalam masyarakat, ketika kita sudah mempelajari masyarakat itu adalah keluarga kita yang sangat baik. Masyarakat adalah tempat wadah kita untuk bertahan hidup. Tanpa masyarakat kita tidak bisa apa-apa. Sebagai contoh seperti ini. Kita hidup di rumah, pulang sekolah, pulang kerja di rumah. Ada kumpulan-kumpulan tidak ikut. Ada kerja bakti tidak ikut. Suatu saat kita terkena musibah, apakah mereka akan membantu kita? Belum tentu. Pasti akan ada yang berkata, lah itu aja tidak pernah keluar. Lah mereka saja tidak memperdulikan. Lah mereka saja tidak mau kumpul serawung. Buat apa kita membantu mereka? Nah itu. Terkadang kepedulian kita menjadi sangat bermanfaat ketika kita tonjolkan dalam masyarakat. Itu yang paling kiri. Yang tengah itu adalah gambar membantu. Gambar memberikan bantuan sosial. Jangan terfokus pada yang dudung oren, ya itu tertidur sepertinya. Ya kita lihat saja bagaimana ketika kita bisa membantu seseorang, ketika kita bisa peduli terhadap masyarakat lain yang sedang membutuhkan, itu menjadi kepuasan tersendiri bagi masyarakat dan kita lebih memperdulikan masyarakat. Dan terakhir ada, kalau bahasa desa saya itu kepungan. Kepungan itu digunakan untuk mensyukuri segala hal. Ingat ini mungkin sebelum COVID ya, sebelum COVID jadi mereka terlihat tidak memakai masker, berkumpul dan lain sebagainya. Tapi yang jelas bukan substansi COVID, tapi tentang bagaimana saya mencontohkan ini. Kita bandingkan saja masyarakat antara desa dan kota. Masyarakatnya sama, isinya sama, masyarakat atau individu. Kemudian di dalamnya pun sama, bertetangga, bertemu setiap hari. Tapi apakah dalam keadaan-keadaan tertentu, seperti kumpul-kumpul, seperti kepungan, kenduren, atau tahlilan, apakah mereka akan seakrab-akrab ini? Belum tentu. Apalagi di masyarakat perkotaan umumnya memiliki kehidupan yang sangat padat, atau kehidupan yang mungkin waktunya benar-benar digunakan untuk bekerja. Itu akan sangat sulit sekali. Nah, maka dari itu pembelajaran sosiologi ini, ilmu sosiologi ini bagi kalian bermanfaat sekali untuk mengetahui tentang bagaimana kehidupan dalam masyarakat. Perhatikan kata-kata saya, pegang kata-kata saya. Ketika kalian nanti sudah tahu, sudah enjoy, sudah sangat dekat, akrab dengan tetangga masyarakat, akan sangat banyak manfaat bagi kalian. Kalau tidak percaya, coba buktikan saja. Itu bagi awal. Kemudian yang kedua, saya mau fungsi sosiologi ada 4. Perencanaan sosial, pembangunan, pemetaan masalah, dan penelitian sosial. Kita akan langsung bahas satu-satu. Perencanaan sosial. Perencanaan sosial merupakan serangkaian upaya atau strategi, rencana, dan tindakan yang digunakan untuk mengatasi masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial masyarakat. Itu rencana. Sering saya sampaikan kepada anak saya, siswa saya, kehidupan tanpa rencana itu bagaikan kapal yang terombang-ambing tanpa tujuan. Kalian sering mendengar itu pasti. Bahwasanya setiap tindakan yang akan kalian lakukan sebaiknya direncanakan. Coba kalian perhatikan, coba kalian refleksi diri, bedakan kalian sesuatu yang di sana dan sesuatu yang berjalan apa adanya, hasilnya berbeda. Walaupun kadang-kadang ada istilah, aku tak pernah menduganya, aku tidak pernah memfikirkannya, tapi kok bisa terjadi? Itu mungkin satu dari sekian banyak kesempatan. Tapi ketika kalian merencanakan sesuatu dari awal, hasilnya tentu akan berbeda. Sebagai contoh seperti ini, kalian akan merencanakan sekolah. Sekolah kalian sudah masuk SMA, berarti nanti akan merencanakan kuliah. Dari sekarang kalian sudah merencanakan, saya pengen di ekonomi bisnis, saya pengen di administrasi bisnis UGM,
Misal seperti itu. Nah, ketika kalian pengen untuk masuk ke sana, buat rencana apa saja yang harus dipersiapkan. Ketika belajar di perguruan tinggi harus berpikir kritis, kalian mulai membaca buku, banyak-banyak membaca majalah, makalah, banyak-banyak membaca koran, menonton berita, ya. Kemudian menambah informasi dari media sosial. Kalian sekarang hidup di media sosial. Informasi akan lebih mudah untuk didapatkan daripada ketika saya mungkin dulu, ketika mungkin orang kalian dulu. Ya, sekarang kalian membuka Instagram, membuka YouTube, Facebook dan lain sebagainya. Banyak berita-berita terbaru yang bahkan mungkin tidak diberitakan di televisi. Nah, dari situ kalian ambil positifnya, belajar. Perbanyak informasi. Jangan sampai kalian hidup di era modern tapi tidak tahu apa-apa. Kudet. Handphonenya hanya digunakan untuk chat bersama teman-teman. Handphonenya digunakan hanya untuk bermain video game. Oke, sesekali nggak masalah, tapi digunakan juga untuk membaca-baca berita informasi. Loh Pak, saya kan sudah sekolah, saya kan sudah di sekolah sudah belajar, masa di rumah harus belajar lagi? Berbeda. Di sekolah adalah membangun karakter kalian. Pembelajaran di sekolah itu hanya sepersekian persen. Ya, informasi akan lebih kalian dapatkan, kalian bisa membaca sendiri. Ya, guru memandu kalian untuk pembelajaran sosiologi, poin sampai. Tapi kalian akan lebih bisa mengupgrade, menambah informasi ketika kalian membaca atau melihat sesuatu. Entah bukan hanya sosiologi, ilmu sosial. Ada banyak ilmu lain, geografi, ekonomi. Kalian bisa melihat lingkungan sekitar. Ya, jadi kehidupan kalian akan lebih terarah apabila direncanakan. Sama halnya dengan sosial. Sosiologi bermanfaat untuk merencanakan tentang apa yang dibutuhkan masyarakat. Banyumas akan dibangun mall. Apakah langsung dibangun? Belum tentu. Harus direncanakan dulu. Apakah nanti ketika terjadi mall besar-besaran, apakah masyarakat antusias, apakah masyarakat tidak, perlu dikaji, direncanakan. Tidak serta-merta juga pembangunan dibangun di sawah, pembangunan dibangun di beji, pembangunan mall dibangun di Kedung Banteng. Apakah nanti di Kedung Banteng akan seramai apabila mall itu dibangun depan Moro? Ya kan perlu direncanakan. Nah, perencanaan sosial bersifat antisipatif. Antisipatif kan? Sebelum kejadian kita sudah mengantisipasi tentang dampak yang akan dihasilkan. Saya merencanakan untuk sekolah di SMA 3. Nanti kalau saya sekolah di SMA 3, berarti saya harus berangkat menggunakan kendaraan pribadi. Saya harus memikirkan untuk membeli kendaraan pribadi. Nah, itu antisipatif. Ketika saya sekolah di SMA Negeri 3 Purwokerto, saya akan bertemu teman-teman baru. Saya orangnya pemalu. Saya harus merubah sikap saya untuk tidak pemalu. Nah, salah satunya seperti itu, merencanakan. Bisa bersifat mencegah, mempersiapkan sesuatu yang mungkin akan terjadi. Ini masuk perencanaan. Jadi sosiologi bersifat merencanakan terkait dengan tentang apa yang akan dijalani. Itu yang pertama. Yang kedua, ada pembangunan sosial. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan di segala bidang kehidupan yang dilakukan secara sengaja atas dasar rencana tertentu. Tujuan proses pembangunan adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ingat ya, pembangunan selalu berdampingan dengan rencana. Tidak mungkin pemerintah membangun sesuatu, menciptakan sesuatu, membuat kebijakan sesuatu tanpa direncanakan. Semua melalui proses. Tujuannya untuk apa? Tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pengen masyarakat tidak tertinggal, pengen masyarakat maju, mentas dari kemiskinan, itu dibangun. Contohnya sederhana. Saya pernah ke salah satu suku di Jawa Barat, namanya suku Baduy. Suku itu berada di tengah hutan, di salah satu pegunungan Tengger di sana. Untuk akses masuk ke sana itu perlu 4 jam jalan kaki. Saya masuk ke sana 4 jam jalan kaki. Ya. Kemudian di dalamnya apakah ada bangunan? Di dalamnya apakah ada sepeda motor atau mobil? Tidak ada. Tidak ada. Di sana hanya rumah-rumah kecil, rumah-rumah berasal dari kayu, kemudian bambu, dan tidak ada listrik sama sekali. Ya, di situ bisa dikatakan sebagai masyarakat yang berbeda dengan kita.
kita sudah sangat menikmati teknologi, kita sudah hidup enak, tapi di sana masih tertinggal. Bahasa akhirnya tertinggal. Tapi itu adalah pilihan dari mereka. Kenapa? Karena mereka tidak ingin hidup mereka ekspos. Intinya adalah ketika masyarakat ingin meningkatkan kehidupan, itu harus dibangun. Sebagai contoh lagi, di Papua. Di Papua itu mendapatkan bahan-bahan pangan, mendapatkan bangunan itu sulit. Kalaupun ada, itu harganya sangat mahal. Kenapa? Karena akses dari kota ke desa atau ke kehidupan masyarakat itu sangat jauh, sangat sulit. Sehingga kenapa harganya mahal? Itu ongkos kirimnya mungkin yang sangat mahal. Harus melewati gunung, melewati lembah, hutan, dan lain sebagainya. Muter-muter sana sini. Sehingga harganya mahal. Tapi sekarang pemerintah membangun jalan tol di daerah Papua itu untuk mempermudah logistik masuk ke sana. Ini kan pembangunan sosial. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Fungsi sosiologi di sini sebagai pemberi informasi terkait dampak sosial daripada pembangunan. Karena sosiologi mempelajari masyarakat. Segala dampak baik positif dan negatif digunakan sebagai bentuk evaluasi. Saya contoh lagi seperti kayak tadi, mall. Di Banyumas sebenarnya sudah ada marketplace atau pasar raya, ada Rita, Isola, kemudian ada Duta Mode, ada Moro. Kemudian suatu mau dibangun Rita Super Mall. Ya, sosiologi berfungsi untuk memahami apa dampak-dampak yang timbul daripada pembangunan itu. Apakah masyarakat akan cenderung menjadi masyarakat konsumtif? Apakah masyarakat akan biasa saja? Apakah masyarakat yang semula hidupnya mengeluarkan uang 1 juta ketika ada mall menjadi 5 juta? Nah, sosiologi mempelajari itu. Adakah dampak positif? Apakah dampak negatif dari pembangunan mall itu? Nah, itu digunakan untuk evaluasi. Untuk menilai. Oh, ternyata dalam 1 tahun ketika dibangun Super Mall, masyarakat antusias untuk datang. Masyarakat antusias untuk belanja. Masyarakat lebih suka untuk belanja di mall. Nah, data itu diolah oleh pemerintah Banyumas, kemudian membangun kebijakan yang baru. Oh, ternyata bagus ini. Kita bangun lagi Carrefour, kita bangun lagi mall yang lain. Ternyata 2 bioskop Raja Wali dan CVD ternyata kurang. Kita bangun lagi bioskop. Nah, sosiologi mempelajari itu sebagai pemberi informasi terkait dengan dampak-dampak yang sudah terjadi. Tahap pembangunan, saya cepat saja. Tahap perencanaan, dalam pembangunan harus direncanakan dulu, kemudian tahap pelaksanaan. Ya, pelaksanaan ini akan sangat bergantung pada keberhasilan. Ketika pelaksanaan ini berjalannya lambat, pelaksanaannya jalannya tidak teratur, hasilnya akan baik. Dan terakhir tahap evaluasi, ketika sudah terjadi pembangunan, apakah ada dampak yang timbul, apakah bermanfaat, apakah merugikan bagi masyarakat, kita belum tahu. Ini ilustrasinya. Saya ilustrasikan sebentar. Di sebelah kiri itu ada gambar ilustrasi sedang rapat. Nah, ini sering dianalogikan sebagai bentuk perencanaan terkait dengan bagaimana pakar-pakar penting, termasuk pakar ilmu sosiologi, sedang merencanakan pembangunan, merencanakan kebijakan. Seperti kita sekarang PJJ ini, pembelajaran jarak jauh, pembelajaran dari rumah, itu tidak serta-merta dibangun begitu saja. Semua sudah melalui proses perencanaan. Ya, dalam surat edaran Menteri nomor 4 kalau tidak salah, saya lupa. Kemudian di dalamnya ada direncanakan oleh Menteri Pendidikan, Menteri Dalam Negeri, kemudian Menteri Kesehatan. Nah, semuanya berdiskusi di dalamnya menggunakan ilmu sosiologi. Bagaimana ketika pembelajaran ini berlangsung untuk masyarakat secara umum? Bagaimana ketika ini berlangsung? Apakah interaksi antara guru dan siswa bisa berlangsung? Antara siswa dengan siswa yang biasanya berkelompok bisa berlangsung? Ini direncanakan. Kemudian yang sebelah bawah itu ada gambar Presiden Jokowi yang memakai orange dan kuning, Menteri
Perhubungan, saya lupa, Menteri PUPR kalau nggak salah. Kemudian sedang meninjau pembangunan tol di Papua. Kita bisa lihat hutan-hutan. Apa fungsi dari pembangunan ini? Jelas pembangunan ini berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidup dan mempermudah kehidupan masyarakat. Itu ilustrasi saja. Saya lanjut. Nah, di sini cek. Di sini ada dua gambar. Ilustrasi dua gambar yang menurut saya sama, substansinya sama. Yaitu masalah sosial. Fungsi ketiga dari ilmu sosiologi adalah memecahkan masalah sosial. Dan saya gambarkan ada dua masalah di sini, yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri adalah membuang sampah sembarangan. Dan yang sebelah kanan adalah liar atau kebut-kebutan. Keduanya merupakan potensi masalah bagi masyarakat. Yang sebelah kiri saya gambarkan demikian. Terkadang ini sebagai pemecah suasana dulu. Terkadang masyarakat itu cenderung menganggap remeh membuang sampah. Misal ya, ada satu orang, kita sebut saja A. Dia berjalan di depan SMA 3, kemudian membuang sampah di sebelah halte. Orang A tadi, yang namanya A tadi membuang sampah di sebelah halte. Satu bungkus makanan, kemudian satu botol minuman, membuang di situ. Dia pergi. Kemudian orang B melihat ada sampah. Saya ikut di situlah, membuang. Kemudian orang C, D, E, G, H, I itu semuanya membuang sampah di situ. Kenapa? Karena dianggap di situ ada tempat sampah. Nah, ketika sampah dari mulai A sampai Z atau A sampai orang-orang berkumpul itu membuang sampah di situ, orang yang A tadi pergi pertama sendiri, dia balik lagi. Kemudian dia melihat tumpukan sampah. Dan dia berkata, "Loh, masyarakat memang membuang sampah sembarangan. Mbok ya ada tong sampah, membuang sampah pada tempatnya." Padahal yang memulai buang sampah itu adalah diri. Analoginya seperti itu. Jadi terkadang masyarakat membuang sampah itu bukan karena melihat orang-orang membuang sampah, bukan karena sikap dari dirinya, tapi terkadang dia tidak merasa bahwa dirinya adalah penyebab orang-orang mengikutinya. Maka itu kita mulai dari diri kita sendiri untuk berperilaku disiplin, membuang sampah. Oh, disiplin itu memang kunci dari segalanya. Di kelas misalnya, mungkin kalian pernah SMP atau SD mungkin, SMP lah, kalian pernah melihat teman kalian makan, jajan gitu, kemudian malas untuk keluar, dia membuang sampah di laci. Teman-teman lain melihat, oh dia membuang sampah di laci, lah daripada keluar ikutlah membuang di laci. Ketika orang yang pertama tadi membuang sampah di laci, dia main ke temennya, kemudian melihat di dalam ada sampah, dia berkata, jorok sekali, kok membuang sampah di sini, kok membuang sampah di depan. Padahal dia tidak tahu bahwa tindakannya itu yang contoh orang lain. Nah, terkadang itu yang membuat kita di depan masyarakat sekarang, kita cenderung menyalahkan orang lain dan lupa padahal diri kita adalah penyebab dari segalanya. Kedengaran suaranya ya? Terdengar, Pak. Oke, kita lanjutkan. Tadi sekarang kita tentang yang sebelah kanan. Terkait dengan balapan. Ini juga cenderung menjadi masalah sosial kalangan remaja. Saya cenderung prihatin dan melihat ini sebagai salah satu bentuk kenakalan. Kadang kita bertanya, kenapa sih gitu? Apa sih manfaatnya menggunakan knalpot bobokan, menggunakan knalpot yang suaranya sangat menggelegar. Kemudian ketika di lampu merah, ancang-ancang. Ketika merah, kuning, hijau, langsung digas. Keras sekali. Nah, terkadang saya berpikir, apa sih maksudnya gitu? Apa sih tujuannya? Belum lagi yang jumping itu, itu luar biasa sekali. Nah, terkadang dari masalah-masalah ini kita tidak memikirkan sebenarnya tindakan kita ini berdampak bagi masyarakat. Ketika kita sudah mengebut cepat sekali, kemudian di depan ada orang yang mungkin menggunakan sepeda motornya pelan,
kita mau nyalip dari kiri ada orang, nyalip dari kanan berbahaya, kita berpikir keras untuk salib sebisa mungkin. Nah, itu terkadang cenderung merugikan masyarakat lain. Saya pernah itu pulang dari sekolah aja sekitar malam itu ada kegiatan sekitar jam 11 malam. Di depannya itu banyak sekali orang-orang muda yang bersiap untuk balapan. Padahal itu masih jalan umum sore gitu. Kemudian saya lewati mereka, saya ke arah Margono. Kemudian di jalan, tahu nggak perasaan saya? Saya takut mau disalib. Saya belum melihat belakang. Saya selalu melihat belakang. Karena apa? Karena takut berbahaya. Walaupun saya sudah di pinggir sekali, saya takutnya kesempet gitu. Nah, itu kan terkadang menjadi masalah. Ya, dari kedua masalah ini, terkadang orang-orang itu tidak memikirkan dampaknya. Apakah tindakan saya ini berdampak di masyarakat? Nah, kemudian juga ketika terjadi masalah, harus ada tindakan untuk membenarkannya kembali. Harus ada pengendalian untuk mengendalikan masyarakat kembali ke tatanan yang benar. Dari kedua ini kita contohkan di lingkungan kita sendiri, tapi penanganannya tentu berbeda. Yang kiri mungkin selesai dengan himbauan, mungkin selesai dengan denda. Yang kanan mungkin selesai dengan penyitaan. Yang kanan mungkin selesai dengan penjara. Atau yang kanan mungkin selesai dengan penyitaan. Nah, dari kedua ini kita bisa bedakan. Kita sudah mau di akhir. Apakah fungsi ilmu sosiologi? Itu jelas memberikan informasi penting untuk memudahkan analisis dan menentukan pemecahan masalah yang sesuai dengan tepat. Dengan demikian, upaya yang diambil bisa lebih terarah dan tepat untuk mencegah masalah. Seperti tadi. Ya, ketika membuang sampah kita tidak mungkin akan ambil penjara. Itu terlalu cepat. Ya. Tentunya analisa terlalu cepat. Mungkin kalau memang sampahnya besar, sampahnya itu 1 truk, kita membuang di jalan, mungkin bisa didenda dan penjara. Tapi kalau membuang sampah misal di laci, kalian lagi sekolah membuang sampah di laci, atau membuang sampah di bawah meja, apakah bisa dipenjara? Belum tentu. Penanganannya itu berbeda. Kemudian kriminalitas, masalah kriminalitas, masalah begal. Ketika begal itu terjadi, kemudian begal itu tertangkap, apa cukup dengan diberikan saran? Sebaiknya kamu jangan begal. Padahal dia sudah mungkin membahayakan nyawa orang lain. Sebaiknya kamu hidup lebih baik. Sebaiknya kamu saya denda. Itu belum tentu. Kenapa? Karena memang porsi berbeda. Jadi memang penanganannya juga harus berbeda. Hukumnya juga harus berbeda. Ya. Begitu juga dengan misal seorang perempuan duduk di atas meja. Itu salah. Apakah patut untuk penjara? Apakah patut untuk didenda? Ini belum tentu. Jadi memang sosiologi berfungsi sebagai beri informasi terkait dengan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, masalah yang terjadi, itu harus diapakan. Harus diberi sanksi seperti apa. Walaupun, nih di bawahnya saya garis bawahi, walaupun sosiologi berikan penanganan masalah sosial, bukan berarti itu ya, sosiologi sebagai pedoman di hukuman. Oh, menurut ilmu sosiologi ini harus seperti ini, belum tentu. Tapi tetap mengacu pada peraturan lembaga yang berhak menghukumnya. Ya, hanya memberi saran saja. Oh, ini menurut sosiologi ini masuk penyimpangan yang ringan. Tetap lembaga-lembaga tertentu, lembaga mungkin formal desa, kemudian lingkungan RT ataupun polisi, TNI itu yang memberikan hukuman. Terakhir ini adalah fungsi sebagai penelitian sosial. Penelitian merupakan penyelidikan untuk mengembangkan teori sosiologi dan menemukan berbagai fakta sosial. Terkadang kita ada mendengar isu masyarakat miskin, mohon maaf sebelumnya kita bahasanya ada memang masyarakat miskin atau kemiskinan. Masyarakat miskin disebabkan oleh banyaknya pengangguran. Kita tidak harus langsung percaya. Kita sebagai pengamat sosial, sebagai orang-orang yang mempelajari sosiologi atau dalam ilmu sosiologi, itu harus diadakan penelitian dulu. Apa betul tentang opini itu? Apa betul tentang mitos-mitos tertentu? Nah, itu perlu diadakan penelitian. Dalam sosiologi ada penelitian sosial untuk mencari fakta benar tidaknya suatu permasalahan dalam masyarakat. Ketika kita lihat dalam masyarakat, oh ternyata semuanya bekerja, tapi pekerjaannya memang belum menyukupi kehidupannya. Itu bisa.
Atau mungkin banyak kriminalitas sehingga masyarakat miskin. Sehingga banyak orang-orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri hingga masyarakat lain belum sejahtera. Itu bisa. Nah, mencari penyebab-penyebab dari gejala sosial yang terjadi menghasilkan data. Data yang dihasilkan menjadi sangat penting dan bermanfaat dalam membuat perencanaan pembangunan ataupun pemecahan masalah sosial. Jadi, yang paling penting di antara semua fungsi ilmu sosiologi adalah sebagai penelitian sosial. Karena dengan meneliti kita bisa membuat rencana. Karena dengan meneliti kita membangun. Karena dengan meneliti kita bisa memecahkan masalah sosial. Tanpa kita mempelajari, meneliti masyarakat, kita tidak tahu apa-apa tentang masyarakat. Itu terkait dengan fungsi ilmu sosiologi. Ada lagi yang terakhir, ada peran sosiologi dalam masyarakat. Ilmunya disebut sosiologi, pelakunya disebut sosiolog. Ya, sosiolog itu orangnya. Seperti saya itu mempelajari sosiologi, saya disebut sosiolog. Misal kalian nanti mempelajari sosiologi secara rinci, kalian juga berhak disebut sosiolog. Kemudian sosiolog ini yang benar-benar ahli dalam sosiologi. Ya, bagi sosiolog yang mempelajari sosiologi melalui pengetahuan berperan itu bisa berperan sebagai satu peneliti sosial karena kita sudah mempelajari, kita bisa meneliti masyarakat, kita bisa mengamati masyarakat, kita bisa melihat baik dan buruknya masyarakat. Kemudian yang kedua, ada pendidik profesional, pengajar, guru, dosen, ataupun orang-orang yang berada di lembaga swadaya masyarakat LSM. Itu semuanya sosiolog ini berperan untuk mengamalkan ilmunya. Teknisi dan konsultan kebijakan. Sosiolog juga berperan sebagai memberikan saran-saran bagi pemerintah pusat, bagi pemerintah daerah, atau bagi keluarganya. Itu mungkin untuk pertemuan kita kali ini. Jadi memang hari ini saya maksudkan untuk memberikan pembelajaran secara langsung kepada kalian. Saya sebenarnya pengen interaktif, jadi ketika saya bertanya kalian menjawab, tapi memang ternyata delay-nya cukup lama ini. Ya, mungkin di lain kesempatan kita bisa tatap muka secara langsung, saya bisa menanya kalian satu-satu, kemudian kalian menjawab. Tapi ternyata tadi ketika absen pun saya menanyakan satu-satu itu susah, dalam arti koneksinya yang memang tidak stabil. Itu dulu dari saya. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan, mau ada pertanyaan? Kurasa tidak ada, Pak. Oke. Baik, kalau memang tidak ada, saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih atas partisipasinya. Hari ini 19 orang ini saya masukkan absen, saya nyatakan sebagai kehadiran. Saya akan kasih nilai kalian tambah. Saya kasih nilai tambah untuk kalian. Nanti sediain kesempatan yang belum bisa bergabung, semoga bisa bergabung. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih, semangat belajarnya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, saya mau Terima kasih Pak Guru. monggo. Selamat datang.